Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Teknik Elektro B, berasal dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Kami di sini akan menjelaskan hasil dari diskusi kami dari soal UTS, mata kuliah instalasi listrik kelas A. Sebelum itu, di sini kami mengerjakan 3 orang. Yang pertama ada Slamet Imron, NIM 52007111074. Yang kedua saya sendiri, Fahri Rizal Mardika, NIM 52007111093. Dan yang ketiga ada Muhammad Aditya Iqbal Nur Rasyid, NIM 52007111096. Mungkin yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Aditya Iqbal. Kepada Mas Aditya Iqbal, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Mas, terima kasih. Jadi langsung ke poin pertama. Poin pertama itu penjabaran skenario konsep gedung, konsep pencahayaan, dan konsep pengudaraan yang akan diterapkan. Langsung ke konsep gedungnya. Konsep gedungnya ini seperti auditorium, tapi bagian panggungnya nanti bisa dibongkar pasang. Nah, untuk luas keseluruhan gedung ini 4.000 meter, luas lapangan yang terdapat panggung ini 2.250 meter, panjangnya itu untuk gedung 50 meter, lebarnya 80 meter. Lanjut ke lantai duanya itu kita ada 1.750 meter luasnya, panjangnya 50 meter, lebarnya hanya 15, karena di lantai 2 ini kita buat seperti adanya tribun. Nah, lanjut ke konsep pencahayaan gedung ini kita memakai full buatan ya, tidak ada yang alami. Kalau yang alami kan contohnya kayak ada cahaya bantuan dari cahaya matahari. Nah, kita ini full alami, full lampu. Nah, untuk lantai pertama, lantai satunya itu nanti konsep pencahayaannya dibuat agak redup untuk yang ketutupan di bawah tribun. Nah, nanti kita full dari atas untuk pencahayaan. Untuk kondisi AC, pengudaraan, kita menggunakan AC sentral yang nantinya dikeluarkan oleh ventilator dan disalurkan oleh pipa-pipa setelah dari AC sentral. Ya. Selanjutnya, bisa dikembalikan ke Mas Fahri. Terima kasih kepada teman saya, Mas Muhammad Aditya Iqbal Nur Rasyid, yang telah menjelaskan konsep dari gedung auditorium yang kami diskusikan. Hingga selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan dari segi perhitungan jumlah lampu dan jumlah AC mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Mas Ahmad. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan dari perhitungan jumlah lampu. Nah, di sini mungkin kita perhitungan jumlah lampu, kita menggunakan rumus N sama dengan E. E itu kuat penerangan dengan satuan lux, kemudian L itu ada panjang ruangan, dan W itu ada lebar ruangan. Kemudian dibagi dengan theta. Theta itu total nilai pencahayaan lampu dalam satuan lumen. Kemudian ada LLF, faktor kehilangan dan kerugian cahaya. Kemudian ada CU, koefisien faktor utilitas, dan ada N. N itu jumlah lampu dalam satu titik. Di sini dalam 1 watt lampu itu ada 75 lumen. Dan saya akan menjelaskan yang pertama dari lantai 1. Lantai 1 bagian bawah tribun bagian barat. Rumusnya tadi, terus kita menggunakan panjang ruangan itu ada 50 meter, kemudian lebar ruangan ada 15 meter. Kemudian lampu yang akan kita gunakan itu kami menggunakan lampu senilai 25 watt.
kemudian 25 watt dikali 75 lumen, kemudian terdapat hasil 1875. Kemudian kerugian cahaya itu ada, kita menggunakan 0,7, dan koefisien itu kita menggunakan 0,9. Kemudian terdapat hasil 63,4. Kemudian kita bulatkan menjadi 63 buah lampu di bagian lantai 1 bawah tribun barat. Kemudian di bawah tribun timur itu sama, karena ukuran dari panjang dan lebar bawah tribun itu sama dengan bagian tribun barat. Kemudian yang bawah tribun selatan itu panjangnya menggunakan 50 meter, kemudian lebarnya 5 meter. Dan lampunya masih sama menggunakan 25 watt, perbedaannya cuma di ukuran ruangan tadi. Kemudian mendapatkan hasil 21,1. Lalu kita bulatkan menjadi 22 buah lampu agar nanti penempatan lampunya itu mudah. Di sini kami menggunakan jenis lampu neon TL 25 watt dengan konsep fitting lampu itu fitting tanam. Kemudian jumlah iluminasi kita menggunakan 100 lux standar. Untuk konsep dari bagian bawah tribun itu kita konsepnya agak redup. Kemudian di lantai 2 di bagian tribun atas itu rumusnya masih sama, lebarnya itu ada 15, panjangnya ada 50. Kemudian yang berbeda di sini di bagian lampu, kita menggunakan lampu senilai 50 watt. 50 watt dikalikan dengan 75 lumen mendapatkan hasil 3.750 dengan total kerugian cahaya kita menggunakan 0,8 dan koefisien menggunakan 0,9. Kemudian jumlah dalam satu titik lampu itu kita ada 1 lampu. Kemudian mendapatkan hasil 27,7, lalu kita bulatkan menjadi 28 buah lampu, per lampunya itu 50 watt. Kemudian bagian tribun atas bagian timur itu sama dengan tribun barat karena ukurannya sama. Kemudian yang beda itu di bagian tribun selatan. Tribun selatan ini lebarnya 5 meter, kemudian panjangnya 50 meter, dan lampunya masih sama, 50 watt. Mendapatkan hasil 9,25. Kita bulatkan menjadi 10 buah lampu, senilai masing-masing lampunya itu senilai 50 watt. Jenis lampu kita masih sama menggunakan lampu neon. Perbedaannya di sini nilai wattnya itu 50 watt dengan fitting tanam. Jumlah iluminasinya masih sama dengan yang tadi menggunakan 100 lux. Kemudian kita di bagian lapangan. Lapangan itu kita di bagian tengah itu yang terbuka. Konsep dari lapangan ini, konsep pencahayaannya nanti lapangan ini pencahayaannya itu yang paling terang dari semua ruangan. Itu nanti yang paling terang. Di sini kita panjangnya itu menggunakan 50 meter, kemudian lebarnya 45 meter. Kemudian lampu yang kita gunakan 100 watt dikali dengan 75 lumen mendapatkan hasil 7.500. Kemudian kerugian cahaya kita ada 0,7, kemudian koefisiennya 0,8. Kemudian kita hitung mendapatkan hasil 107,1, lalu kita bulatkan menjadi 108 buah lampu, masing-masing lampu senilai 100 watt. Jenis lampu yang kita gunakan ini berbeda, kita menggunakan lampu sorot dengan fitting model gantung. Kenapa kita menggunakan lampu sorot? Yaitu agar cahaya nanti yang dipancarkan oleh lampu itu bisa fokus ke dalam lapangan atau ke tengah-tengah ruangan yang terbuka, agar nanti di bagian lapangan ini lebih terang dari bagian tribun. Untuk jumlah iluminasinya kita menggunakan 200 lux. Untuk yang selanjutnya, perhitungan dari kebutuhan AC keseluruhan akan dijelaskan oleh rekan saya pada Mas Slamet. Slamet Imron, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo. Baik, terima kasih Mas Fahri. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk perhitungan dan kebutuhan AC dalam ruangan. Nah, sebelumnya pada ruangan ini kami menggunakan tipe AC yang sentral. Nah, lalu untuk menghitung kebutuhan BTU yaitu terdapat rumus yaitu luas ruangan kali tinggi
gedung kali 20. Nah, luas ruangannya yaitu 4.000 dengan tinggi 15 dan kali 20, dan didapatkan kebutuhan BTU-nya yaitu 1.200.000 BTU. Nah, lalu untuk menentukan jumlah butuh berapa AC sentralnya yaitu dengan mengkonversikan ke PK terlebih dahulu, yaitu BTU per 2, yaitu 1.200.000 dibagi 2, maka didapatkan 600. Nah, di sini kami menggunakan AC sentral yang kapasitasnya 20 PK, yaitu sama dengan 200.000 BTU. Nah, maka 600.000 dibagi 200.000 didapatkan 3 buah AC sentral. Nah, lalu 3 buah AC sentral ini akan disebar ke lantai 1 dan lantai 2 menggunakan pipa-pipa, di mana lantai 1 terdapat 15 buah ventilator, yang atas juga 15 ventilator. Jadi terdapat 30 ventilator dalam suatu ruangan. Sekian untuk perhitungan kebutuhan dan AC. Saya kembalikan ke Mas Fahri. Terima kasih kepada Mas Slamet. Mungkin untuk selanjutnya kami akan menampilkan dari rangkaian instalasi lampu dan instalasi dari penyebaran AC sentral atau keluaran dari AC sentral. Untuk Mas Aditya Iqbal, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Mas, sebentar. Ya. Jadi seperti ini untuk bentar, mulai. Jadi seperti ini untuk apa namanya, instalasi AC sentralnya. Untuk lantai satunya itu terdapat 15 ventilator dari 2 pembagian AC sentral. Jadi satu AC sentral itu untuk keluaran 10 ventilator ya. Jadi ini dari lantai 2 kita salurkan ke lantai 1 untuk 10 ventilator, lalu sisa 5-nya ini untuk masuk ke AC sentral yang kedua. Nah, untuk AC sentral yang kedua kan baru keisi 5 tadi. Kita salurkan lagi untuk lantai 2-nya. Kita tambahkan 5 ventilator lagi, dan yang terakhir AC sentral yang ketiga kita salurkan 10 ventilator juga. Nah, seperti itu untuk konsep AC. Lanjut ke konsep instalasi lampu listriknya. Mas Slamet, silakan. Baik, terima kasih. Bisa untuk di zoom bagian untuk lampu lantai satunya. Nah, di sini untuk lampu bawah tribun barat dan timur itu sama, yaitu 63, dan juga pemasangan instalasinya juga sama, yaitu di mana kita dibikin silang-silang agar saat lampunya satu saklar dimatikan, lampu tetap menyala secara merata untuk pencahayaannya. Lalu untuk bagian tribun selatan terdapat 22 lampu. Instalasinya juga sama, kita bikin silang-silang agar nyalanya lampu tetap merata meskipun nanti satunya dimatikan saklarnya. Mungkin langsung lanjut ke lantai 2-nya, Mas, bagian tribun. Nah, untuk bagian tribun seperti ini. Untuk bagian tribun barat dan timur terdapat 28 lampu, di mana juga menggunakan saklar seri dan dipasang juga secara silang-silang agar nyalanya tetap merata meskipun salah satu saklarnya itu dimatikan. Dan untuk bagian tribun bagian selatan yaitu terdapat 10 lampu, di mana juga menggunakan saklar seri dan dipasang secara silang-silang
juga bertujuan untuk tetap menyala secara merata. Nah, lalu untuk bagian lampu atas lapangan atau untuk juga menyorot bagian panggung itu menggunakan lampu yang 100 watt dan juga yang tipenya sorot, di mana terdapat 108 lampu, di mana kita juga menggunakan saklar seri, di mana satu saklar seri ini menyuplai untuk 36 lampu. Dan pemasangannya juga dilakukan secara silang-menyilang agar lampunya juga tetap menyala secara merata ke bawah meskipun salah satu saklarnya itu dimatikan. Untuk instalasi pencahayaannya mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke Mas Fahri. Baik, terima kasih dari rekan saya Mas Slamet dan Mas Iqbal yang telah menjelaskan dan menampilkan dari denah instalasi listrik gedung auditorium. Mungkin itu dulu yang dapat kami jelaskan mengenai pembahasan soal UTS mata kuliah instalasi listrik kelas A. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.